Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala khawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Hadratal Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara Raja Wali Group sekaligus ulang tahun anak saya Mas Nayaka Sodik. Tepuk tangan untuk Yaka. Ini kalau nunggu orang Klaten ngundang saya pasti lama, karena manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Bapak Ibu warga masyarakat Klaten yang berbahagia, tuku permen bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Klaten yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bapak Ibu sekalian, saya tadi berangkat dari Jogja masih hujan. Alhamdulillah masuk kurung terang. Ingat, cinta itu seperti hujan. Kamu bisa merasakannya tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Maka hari ini hujannya sudah berhenti, alhamdulillah. Tapi yang perlu kalian tahu, hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita juga dibersamai oleh para pelawak, pemangku purel. Tadi kita nggak janjian kok, baju kita sama ya. Coba sound sistemnya kurang pas, dari tadi bengung-bengung nggak enak. Cek. Kok kenapa kita pakai baju yang samaan? Matamu. Aku lah, kita pakai baju sama gini, aku dikira kelompokmu. Kan aku malu. Nggak apa-apa. Coba kenapa sound system kok suaranya nggak enak ya? Kamu tahu nggak bedanya cewek sama sound system? Kalau cewek itu manusia, kalau sound itu genset. Goblok orang. Kenapa? Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke diuntal kancane lah. Asik. Sing bengok niku mesti tahu nglakoni. Ancane loworo ati lak kaya ngono. Ya. Sekarang kan cowok modelnya begitu. Aku nganan, kowe ngiwo. Akunya bertahan, kowe karo wong liya. Ya. Kurang ajar. Ini mereka ini sekarang dinobatkan sebagai pelawak tercemar paling mahal. Terkenal, Bah, terkenal. Terkenal, Bah. Ya, Jawa ya. Soalnya saniki lak cangkem Jawa iki malah larang-larang le. Kok sakit, Mas? Soalnya kosakata Jawa iki lucu-lucu dan unik. Kok bisa? Iso aku gue kosakata belakangnya L kabeh aku iso kok. Il kabeh aku iso. Kabeh Belakangnya il semua. il. Contoh. Contoh. Tuku sithik jenenge nempel goblok. Tuku Jarene il kok mburine blok. Il. Sing goblok iki kowe kuwi lho. Oh alah. Iki kelokno kowe goblok kok. Nempel. Tuku sithik jenenge nempel. Nyolong sithik jenenge Ngutil. hotel. Bayar sithik jenenge Nempel. nyicil goblok. Anak gobloknya naik. Oh. Gak apa-apa ya. Rapopo. Pecah sithik jenenge Cuwil. kurang sithik jenenge Endi bocah ya? Tak tonyo. Cil. Sabar. Aku mau ora gelem nulungi awakmu. Ya, Pak. Awake dhewe wong telu kiri sak ban-ban. Oh iya. Iki Kalah ngawur wi. Ya, oleh dulangi mosok pecah sithik jenenge percil. percil iki lho. Masa utakku ki pecah lho piye kok masa
Pecah sithik jenenge cuwil. Kurang sithik jenenge gumpil. Oh, no. Sedekah sithik jenenge cetil. Mangan sithik jenenge nitil. Nyenggol sithik jenenge jawil. Goblok kaya percal-percil wae. Barang asin jenenge upil. Nggih, Pak. Lah nek anak kodhok Percil. Nyenggol sithik jenenge Jawil. Nemplek sithik jenenge kantil. Nakal sithik jenenge metakil. Metakil. Anak paling cilik jenenge ragil. Ora genep jenenge ganjil. Percil. Ora genep percil hoo lah ora genep. Titeni pokoke. Dinggo mlaku jenenge Sikil. Lara mata jenenge timbil. Timbil. Regete irung jenenge upil. Upile sapa? Pelawak paling bosok jenenge kuwi pas. Pas. Il lho, Cil. Innallaha ma'asobirin. Anyel-anyel jenenge cenil. Iya. Tak titeni sing pojok kono ketune kae. Tak titeni sing bengok-bengok. Lanang apa wedok? Ngetan sithik payu. Sabar, Cil, sabar. Payu ketune iki lho ditugu kono Mas. Kayak aku iki nyanyi lagu Kembang Kantil kayak yang burine ya il. Kembangane seperti Ndi apa? ta, Pak? Kembang kantil Nggih. manten anyar diring bedil. Ana cleret tiba njundil, aku kaget cekelan kene. Kok cangkeme bosok. Lho. Mola tak. Ya, Cil. Ojo. Aman. Aku ora seneng ngono kuwi. Ora seneng Mas. aku ndak suka aku. Ndak suka aku ya Dad ya. Kenapa saya mulai dengan cara seperti ini, Mas Percil? Nggih. Bahagia itu baik. Saya ulangi, bahagia itu baik. Baik. Tapi lebih baik adalah ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan kebaikan kita. Nah, saya hari ini melihat banyak orang Islam yang merasa baik tapi justru merugikan. Contoh, saya kemarin di-tag di akun Instagram saya, bagaimana ada persekusi orang beribadah di gereja di Bandar Lampung. Saya mikir begini, hak kamu untuk melarang orang beribadah itu apa? Kalau saya sederhana kok, menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik lebih penting. Persoalannya adalah banyak orang merasa sok penting, padahal tidak penting. Otakmu orang nyandak mesti ini gitu. Wangel yo mau ulek rumah aku ya. Kowe iya pernah? Gak Ya wes. Kuntat paham apa ora? paham. Ora mungkin. Lo cecil. Iki apa wis beda wisan. Kita membicarakan kebaikan ora cetil. Lah nggih, timbangane cecil mending kebaikan, ngoten lho, Mbak. Aku suwe-suwe melu pekok kaya kowe iki aku iki. Ketoke anu IQ-mu ra nyandak wong loro. Ra nyandak. Lho, Lho sing paling nyandak delon ka lho. Wong mukeh lungguh lah kok nguwadeg bakul tahu lah. Jen ra sopan. Jane lungguh. Padahal bakule tahu wetenge gedhe lho. Awakmu ngerti lek wong wetenge gedhe iki ngopo? Lho, lemu. Ora. Lha napa? Wong ki lek wetenge gedhe biasane manuke cilik. Lah ngono kan. Kan dadi bakule tahu manuke cilik kan. Nggih. Nggih ketingale. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya muliakan, yuk kita belajar Islam itu apa sebenarnya. Sehingga jangan Anda merasa sok Islami tapi justru merugikan Islam. Islam itu kan secara harfiah dimaknai artinya apa? Tunduk. Islam itu patuh. Islam itu pasrah. Islam itu selamat. Islam itu aman. Islam itu damai. Jadi karakter orang Islam itu apa? Karakter orang Islam itu selamat. Selamat. Artinya apa? Tidak hanya dirinya yang selamat, tapi juga harus mampu memberikan keselamatan kepada orang lain. Maka dikatakan orang beriman itu siapa? Orang beriman itu adalah orang yang memberikan keamanan bagi orang lain. Artinya apa? Kalau yang kita tebar itu adalah teror, rasa takut, nakut-nakuti, berarti kita bukan muslim yang baik. Disitulah kemudian dikatakan udkhulu fisilmi kafah.
masuklah Islam secara sempurna. Artinya secara sempurna apa? Nggak nanggung-nanggung. Kamu mau jadi orang Islam, ya belajar Islam itu apa. Contoh, Islam dimaknai selamat. Artinya apa? Di muka bumi ini, dimanapun kita tinggal, harus mampu afsus salam, menebar keselamatan. Itulah kenapa sholat selalu dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Kuntet. Wongkor aku ya, ayo kowe. Coba ya tak. Salat niku apa? diawali saka takbir. Iki mau lho sing Diakhiri saka salam. Salam. Nek kono ora percaya. nggih, Pak. Kau dengeran cangkemnya bener Oh. ya? Ayo dhewe ya, Tat. Karo wis setelan ning mburi mau. Wis tak kandhani mau, Cuk. Wes, Cuk. Wis dikandani to. Tiwas aku bingung. Mas aku ngerti tenan. Kok Hengki menang wae ngapa Hengki? Engki ora untu, Pak. Apa to niku? Gigi sakit. Lara untu. Nggih. Mbok diganti untu wedhus wae. Lah. Pun kula sanjange lho, Mbak. Kowe manganmu apa bendina? Aku tuh Mas. Iya. Yo aku yo Sego. sego to Mas. Lah ya kuwi mangan sego. Mangan roti wadahe bathok. Nggih. Iki Hengki lanang apa wedok? Eng. Piye? Ono bathok nggo wadah pari. Dudu wedok ning aku banci. Lah mosok yo ngene sik digendani lho Lah yo Mas. kenal lanang jaler, Bang. Oh lanang kuwi. Nggih, putrane. Asli, kalih. Pak. Kalih putrane. Aku takon karo Hengki. Pripun, Lah wong Pak? lanang mati jenenge apa? Almarhum. Almarhum. Wong wedok mati jenenge apa? Almarhumah. Almarhumah. Hengki mati jenenge apa? Ngono. Aluminium. Kuwi tunggalane seng kan. Yang namanya sholat itu apa? Muftatahatun bitakbir. Dibuka dengan takbir. Allahu Akbar. Di dalam sholat itu ada ketundukan, ada kepasrahan. Maka kenapa dikatakan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang tunduk, yang pasrah, yang tawakal. Artinya apa? Kok cangkeme bakul ya bakul rasa banter-banter. Aku. Sok. Tulisanane lho kan let. Kan aku kaget. Kene nyerahne kono. Aku. Malah ganggu kok. Dilu meneh liwat engko lato-lato bajingan rahana. Para laki-laki, para suami saya sarankan di rumah untuk koleksi lato-lato. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Iya. Naik kundar paling gisut. Oh sabar, Sabar, Dad, sabar. Kowe sik kisut dat Ya, iki mesti lho ilang lho. sitok. Sangklir iki. Wis seru lho karo aku. Nek aku kisut. Iya, Wah iya. aku nguyuh mau cek karo bae. Ya mungkin kok masa ngawur. Aku nginceng uyuhmu. Oh ya ora mungkin. Ora mungkin. Ora mungkin. Lah wonge cowendake koyo ngono manuke sepiro. Ora jelas. Ora jelas. Muftatahatun bitakbir. Islam itu mengajarkan kepada kita tunduk. Tunduk kepada siapa? Yang lemah kepada yang kuat. Siapa yang maha kuat? Allah. Kita lemah. Di mana-mana yang namanya lemah minta perlindungan kepada yang kuat. Itulah alasan kenapa tersangka itu harus didampingi oleh pengacara. Karena tersangka itu lemah, pengacara yang membela. Nah, maka dalam konsep itu saya bilang, saya nggak pernah setuju dengan istilah pembela Islam. Kenapa? Karena Islam itu sempurna. Kalau kita membela Islam, berarti apa? Kita menganggap Islam itu tidak sempurna. Yang namanya yang lemah itu minta tolong kepada yang kuat. Maka ketika saya podcast ditanya, Gus, setuju nggak dengan bahasa membela Allah? Saya bilang, Allah itu tidak butuh dibela. Kenapa?
Karena Allah itu maha qawi, maha kuat. Allah itu maha besar. Allah itu raja di raja. Kok kita mengatakan membela Allah, berarti seolah-olah kita lebih kuat dibandingkan Allah. Kalau kita mengatakan membela Islam, berarti kita mengatakan Islam tidak sempurna. Padahal Islam itu sempurna, yang tidak sempurna kita. Makanya dari dulu kenapa saya nggak setuju dengan front pembela Islam. Karena bagi saya yang butuh dibela bukan Islam, tapi orang Islam. Contoh di Rohingya, ada kasus orang Islam dibakar teraniaya, kita bela. Seandainya di satu tempat orang Islam dianiaya, dizalimi, kita bela. Artinya apa? Yang dibela itu orang Islamnya, bukan Islamnya. Maka gak ada istilah front pembela Islam, yang ada front pembela Muslim. Bagaimana dengan nahnu ansarullah, kami adalah penolongnya Allah, bukan dalam rangka secara maknawi, secara arti lughawi kita membela Allah. Tapi bagaimana cara kita membela Allah? Dengan melaksanakan perintah-perintah agamanya. Itulah alasan kenapa agama itu didesain banyak aturannya. Saya pas di Bali, Cak Percil, saya selesai kajian kebangsaan di Polda Bali, saya istirahat di Pantai Kuta. Ada cewek dari Australia, sedang sumur, susu dijemur. Iki lho ceritane apik. Rene. Iki kita. Pripun, Mbak? Apik iki ceritane. Apik. Iya. Larang ya. Iya. Pripun? Datang dia, ternyata dia follower Instagram saya. Begitu lihat saya, dia datang dengan pakaian super minim. Lah iki lho. Nah, Iki lho. wih. Iya. Apik kita. Mong sempakan karo kotangan. Asik. Asik lho. Iki cerita apik. Nek cerita ngono iki. Cerita apik. Pripun lho? Begitu dia datang, sempakan kotangan tok. Nggih. Untung saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Nggih. Ternyata dia follower saya. Gus Miftah, I will to ask you. Opo? Lah ya ora ngerti awakmu kowe. Wah, Inggris, bahasa Inggris. Jangan. Ngono tekan Hongkong kowe. Lah, iki ning Hongkong ora tampil kok. Oh, di penjara kok. Nah, gila. Niku napa bahasane napa niku? Gus Miftah, I will to ask you. Gus, saya pengen tanya kepada Anda. Oh, ngono. Terus gini, tak terjemahkan nganggo bahasa Indonesia wele. Lah, Inggris mawon. Oh, lo sok gaya. Inggris mawon. Bahasa Inggrisnya gampang kok. Kok iso gampang, Mbak? Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tiba ketebuk. Wah. Ya basa Gampang. bisa kita iya. Ayo ngat. Wis aku mundur. Tak ajari, tak ajari. Kowe iki. Jam tangan bahasa Inggrisnya Clock. clock. Jam tangan rusak, oklok. Ah, serai iso meneh kowe. Untune kan kundat datap mik. Rusak. Untumu rusak. Omrongos kok. Gantian Hengki. Ora iso kabeh. Inggris ora iso. Kucing bahasa Inggrisnya Cat. Kucing sikile papat. Cat. Cat mbiyen, kayak lo bener, cat mbiyen. Salah meneh. Kucing apa? Cat. Terus ireng. Black. Nek mati. Dead. Terus kucing ireng mati. Black cat dead. Ya kuwi. Oh yen. Ben wis ben Inggrisnya basa ben. Diremakne pisan Inggrisnya. Ya tak ceritani wong cah wedok seksi malah Duh, lali. lali aku. Aduh. Lali aku. Pripun, Mbak? Lah aku cerita cewek seksi masih Aka nggak kuat, mila mudun panggung. mudun? Arep golek sabun gitu. Alah, apa yak? Ceapian. Saiki ya. Cah sugih kok manuke ra payu. Alah. Sesuk ning omah ger. Ya apa? Ya tak dolane. Kulake matamu. Ora mah tak dolane, jak dolan, Mbak. Pripun niku? Akhirnya perempuan ini tanya sama saya begini, Gus Miftah, saya mau tanya sama Anda, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Ini yang tanya ini mbak-mbak ateis, dia nggak percaya dengan Tuhan. Nggih. Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Dia saya tanya, buktinya apa mbak? Coba soal pakaian perempuan. Kenapa ada diskriminasi dengan perempuan? Perempuan diatur sedemikian rupa, harus nutup aurat, pakai jilbab dan lain sebagainya.
Ketika laki-laki senang dengan perempuan, kenapa harus dilamar? Kemudian akad nikah pakai mas kawin. Beda dengan kami orang Australia, dia bilang. Kami mau pakai pakaian seperti apa, nggak ada urusan. Nggak ada yang larang. Mau cuman pakai pakaian kayak apapun, kita nggak ada yang ngurus. Dan nggak ada aturan, bebas. Ketika laki-laki senang sama perempuan, nggak perlu dilamar, ya cukup kumpul. Maka muncul istilah saman leven. Kalau bahasanya orang kurung, kumpul kebo. Hati-hati anak-anak di Klaten, jangan sampai Anda kumpul kebo. Karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Hati-hati. Nggih. Lah iya toh? Nggih, larang. Anake kebo jenenge sapa? Gudel. Kula tawane duit dicelengnya mau ditabung. Mau celengi toh? Celengi. Salah. Lah napa? Lah diwene duit kudune ditabung. Lho, celengi, Pak. Oh, tabung. Lah kok saged? Buktine ana bayi tabung, ora ana bayi celeng, goblok. Nah, Iki opo ya celeng barang. Ora utekku ya ora tekan kono. orang nyandak utek ya, orang nyandak. Nah, apa jawaban saya atas pertanyaan wanita ateis ini? Saya bilang, iya Mbak, benar. Kenapa agama itu banyak aturannya? Saya pikir kalau ngomong agama itu aturan tidak hanya Islam, Le.